Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Cakra dapat. Dewi Rahmawati, Hadir. Nilam Putri Lestari, Hadir. Eka Aprilia Devi, Hadir. Nadia Ulia, Hadir. Ratna Kusmiati, Nur Baiti, Hadir. Ainun Endang Lestari, Hadir. Putri Jelita. Hadir. Semuanya sehat? Semuanya dalam keadaan baik? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang sholat 5 waktu, melanjutkan materi yang kemarin. Sudah lihat gambarnya? Oke. Bagaimana jika lupa dalam sholat? Pernahkah kalian dalam sholat lupa dalam hal nggak membaca tasyahud awal? Pernah? Apa yang kalian lakukan? Langsung lanjut sholat atau mengulangi lagi atau membaca sujud sahwi? Ya. Dan kita akan melanjutkan materi. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sunnah sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, perhatikan pada gambar. Gambar apakah itu? Bagaimana lupa dalam sholat? Itu adalah kumpulan orang-orang yang lupa. Pernahkah kalian lupa dalam sholat? Pernah. Nah, contohnya tidak membaca tasyahud akhir misalkan, atau tidak membaca tasyahud awal. Nah, itu harus mengganti sujud sahwi sebelum salam. Jadi sebelum salam kalian harus sujud terlebih dahulu dengan membaca sujud sahwi, yaitu subhana man la yashu wala yanam. Lanjut. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah sholat. Apa itu? Ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam sholat selain rukun sholat. Ya, ada 2 macam sunnah sholat. Yang pertama sunnah abad, yang kedua Hayat. Oke, lanjut. Apa itu sunnah abad? Sunnah adalah salat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Misalnya untuk sunnah abad itu yang pertama Tasyahud awal. dia tidak membaca tasyahud awal. Membaca salat pada Tasyahud akhir, membaca tahiyat. Jika keempat itu kamu tinggalkan, itu harus mengganti dengan sujud sahwi. Kita lanjutkan. Yang kedua, sunnah hayat, yaitu Sunnah dalam sholat yang apabila terucapkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Oke, antara lain itu ada banyak sebenarnya, nanti bisa dibaca di buku paket maupun di buku LKPD ya. Kemudian yang pertama contohnya 1. Kedua adalah penguasaan takbiratul ihram, memandangkan tempat sujud, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Quran setelah baca Al-Fatihah. Iya. Di antaranya itu ya, sebenarnya masih ada banyak.
Jika kalian meninggalkan salah satu gerakan ataupun ucapan dalam sholat, itu tidak perlu mengganti sujud sahwi, langsung ke salam. Lanjut. Adapun yang membatalkan sholat, jika kamu sedang sholat, bisa batal sholatnya jika pertama berbicara dengan sengaja. Kamu itu ngapain? Jelas batal. Kemudian yang kedua, tertawa, menertawakan teman sebelah, bisa membatalkan sholat. Kemudian beradas besar maupun kecil, tiba-tiba pipis, itu batal ya, atau BAB. Kemudian terbuka auratnya, ada rambut yang terbuka atau tangannya terlihat. Sebenarnya aurat perempuan itu adalah telapak tangan dan muka. Kemudian ataupun kakinya terlihat. Lanjut. Apa nah? Merubah niat. Merubah niat. Niatnya sholat maghrib sebenarnya, tapi waktunya adalah sholat isya, itu nggak pas ya, batal. Jadi kalau pas waktu sholat maghrib, ya niatnya harus sholat maghrib. Kemudian membelakangi kiblat, kita harus mengarah ke kiblat, tapi kamu malah menghadap ke lainnya, itu jelas batal sholatnya. Kemudian makan dan minum, bukan berarti kamu membawa makanan langsung ceplok, bukan. Tapi kamu masih menyimpan makanan di dalam mulut, misalkan makan permen, tak boleh ya. Oke, lanjut. Poin selanjutnya adalah murtad. Apa itu? Keluar dari agama Islam, artinya dia sudah tidak mengakui Islam sebagai agamanya lagi. Kemudian lanjut, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, misalkan tidak membaca surat Al-Fatihah, itu harus mengulangi sholat dari awal lagi karena batal ya sholatnya. Kemudian bergerak dengan banyak, 3 kali berturut-turut boleh, ataupun dia bergaruk-garuk tapi terus-terusan ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Marilah kita buat kelompok sesuai urutan pertanyaan yang sudah Ibu buat ya. Kerjakan secara individu tugas yang sudah Ibu bagikan. Sesuai materi yang ada di halaman 31 tadi. Jawabannya apa? Silakan dicari secara mandiri ya. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Oke. Kalau sudah, nanti per kelompok akan mempresentasikan hasil pengerjaan kalian ya. Oke, silakan kelompok 1. Apa yang harus dilakukan jika lupa tidak membaca tasyahud awal? Lakukan sujud sahwi. Oke, lanjut. Mengapa keluarga membatalkan sholat? Karena berhadas kecil. Terangkanlah beberapa hal-hal yang membatalkan sholat. Tertawa, makan, dan minum. Murtad. Oke. Ada jawaban yang salah di antara kalian? Di antara kelompok 1 dengan yang lainnya? Semuanya sudah benar? Oke. Kalau sudah benar, mari kita simpulkan bahwa ada 2 jenis sunnah, yaitu sunnah apaan dan sunnah hayat. Ada beberapa yang membatalkan sholat, itu harus kita hindari supaya kita tidak mengulangi sholatnya kembali ya. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini ya. Oke, kalau sudah silakan kerjakan tugas di halaman 35 di LKPD. Kemudian nanti kalau sudah selesai dikumpul ke meja itu. Pak? Oke. Untuk pelajaran hari ini cukup. Kita belajar tentang sunnah sholat maupun hal-hal yang membatalkan sholat. Sudah paham? Sudah.
Untuk pelajaran minggu depan kita tentang bacaan sholat dan waktu-waktu sholat, sekalian nanti mempraktekkan gerakan sholat dari awal sampai salam. Cukup untuk pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan membaca doa bersama ya. Silakan dipimpin doanya. Syabda damai. Cukup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.